Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin mereview video yang berjudul Berubah, short movie dari Kemendikbud tahun 2017, yang mana video ini menceritakan dua orang anak yang bernama Akmal dan juga Rizky. Si Akmal ini berasal dari keluarga yang berada namun memiliki sifat yang sedikit buruk, yaitu sombong dan juga manja. Dan yang anak kedua adalah si Rizky, dia anak yatim piatu dari keluarga yang miskin dan juga dia memiliki sifat yang baik, murah senyum dan selalu mensyukuri apa yang dia punya. Nah, awal pertama mereka bertemu itu di depan gerbang sekolah dengan alasan yang sama, yaitu mereka sama-sama terlambat di hari pertama mereka sekolah. Saat pertama kali si Akmal datang, gerbang sekolah sudah terkunci dan juga tiba-tiba si Rizky menghampiri dia dan bertanya namanya. Namun si Akmal ini menjawab dengan judes. Dia sedikit tidak suka dengan tampilan dari si Rizky ini karena dekil, dan dia berkata dalam hatinya dia tidak ingin berteman dengan orang yang dekil seperti itu. Nah, si Akmal ini terkenal dengan anak yang manja sekali di rumah karena dia merupakan anak yang berada mungkin. Nah, di lain sisi si Rizky ini anak yatim piatu, dia hidup sendiri. Di sepulang sekolah dia harus berjualan koran untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Pada beberapa kali si Akmal ini lewat depan rumah si Rizky. Nah, si Rizky menegur dia beberapa kali, namun dengan sombongnya si Akmal ini tidak mengindahkan, tidak menghiraukan panggilan dari si Rizky. Beberapa waktu kemudian si Akmal memikirkan apakah yang dia buat selama ini kepada Rizky adalah perbuatan yang salah. Mungkin dia terlalu sombong. Nah, kemudian dia berpikir untuk menguntit atau mengikuti si Rizky secara diam-diam. Pada suatu ketika dia mengikuti Rizky dari rumahnya, kemudian sepulang sekolah si Rizky ini harus kerja jualan koran. Nah, yang mengejutkan si Akmal, meskipun dia mempunyai upah yang sedikit, dia masih mau untuk bersedekah kepada orang lain dengan memberikan nasi kepada pengemis. Nah, si Akmal ini tersentuh melihat keadaan itu. Kok bisa sih Rizky ini bahagia sedangkan dia itu tidak punya orang tua, dia itu keadaannya miskin sekali, tapi hatinya bahagia aja kayak gitu kan. Nah, kemudian si Akmal ini mulai menyesali apa yang dia perbuat, dan dia menangis melihat keadaan tersebut karena berbanding terbalik dengan sikapnya. Dia anak yang manja, dia anak yang sombong, padahal dia punya keluarga yang kaya, namun tidak merasakan kebahagiaan. Nah, dalam video ini terjadi miskomunikasi dan mispersepsi, yang mana jangan menilai seseorang dari penampilannya saja. Contohnya Rizky tadi kan berpenampilan kumuh namun hatinya baik. Nah, komunikasi itu terjadi karena si komunikator dan komunikan itu saling memberikan tanggapan yang baik sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif, tidak menimbulkan persepsi yang salah. Mungkin itu review video yang saya jelaskan sedikit. Baik, di sini saya akan menyampaikan unsur-unsur komunikasi dari video yang telah kita tonton. Yang pertama yaitu komunikator. Dari video tersebut komunikatornya yaitu Rizky dan Haikal. Lalu komunikannya yaitu masyarakat yang menonton atau pihak kita yang telah menonton video tersebut. Lalu media komunikasi. Media komunikasinya yaitu melalui channel YouTube. Nah, channel YouTube ini yang dinamakan Coba Film, yang dari film video tersebut dinamakan atau berjudulkan Berubah. Lanjut kita ke The Cyber atau pesan yang
disampaikan. Nah, dari video tersebut ada beberapa pesan yang disampaikan atau dapat kita ambil. Yang pertama itu adalah dengan kita ini tidak boleh menilai seseorang dari covernya saja atau dari luarnya saja, karena hampir 90% penilaian seseorang dari cover orang lain itu sangat berbeda dengan kepribadian orang tersebut. Jadi kita untuk mengenal seseorang itu kita tidak boleh untuk mengambil kesimpulan dari covernya saja, tapi kita harus melihat kepribadiannya bagaimana, kesehariannya bagaimana, baru kita bisa menyimpulkan bagaimana seseorang itu tersebut. Pesan yang kedua yaitu kekayaan tidak menjamin untuk kebahagiaan, karena dari video tersebut kita dapat mengambil pelajaran kalau bahagia bukan karena banyak harta atau fasilitas yang dilengkapi, karena kalau bahagia itu dirasakan dari diri kita sendiri, yaitu dengan kita melaksanakan keseharian kita atau apa yang telah diberikan Allah kita jalankan dengan ikhlas, dengan tulus, maka kita akan bahagia karena kita merasa hal itu adalah kerja keras kita, bukan karena misal dia nih mendapatkan semua yang apa dia inginkan, tetapi karena pemberian orang tidak merasakan bagaimana rasanya berjuang. Mungkin merasa mereka tertekan, keseharian mereka itu aja. Beda sama yang Rizky tadi, dia melaksanakan kesehariannya itu dengan ikhlas. Jadi kebahagiaan itu selalu muncul dari dia sendiri dan dia menerima apa yang telah dia dapatkan di dalam hidupnya. Baik, kita lanjut yang kelima atau yang terakhir, yaitu feedback atau responsi komunikan. Nah, responsi komunikan atau sebagai kita penonton video tersebut yaitu sangat jelas alur ceritanya sehingga penonton dapat mengambil apa sih pesan dari isi alur video tersebut, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut. Alhamdulillah di video tersebut sangat jelas alurnya bagaimana, kami sangat memahami, jadi sangat bagus banget dari video tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komunikasi yang ada dalam video pilihan kami yang berjudul berubah. Pertama, merubah sikap si Akmal yang awalnya hanya biasa saja, tak peduli dengan orang sekitar, dan sekarang melihat perilaku Rizky yang baik terhadapnya dan membuat persepsinya berubah terhadap Rizky dan menjadi sadar akan dirinya. Kedua, merubah pemikiran atau persepsi si Akmal yang hanya bisa melihat seseorang dari penampilannya saja dan tidak melihat dari kehidupannya, bahwa si Rizky orang yang baik, ramah, peduli terhadap sesama dan mandiri. Yang ketiga, merubah persepsi atau pemikiran penonton bahwa orang yang serba berkecukupan pun tidak bahagia tanpa adanya kata bersyukur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi dari video tersebut yaitu jenis komunikasinya yaitu non formal ya, karena dia menggunakan bahasa yang santai, bahasa kita sehari-hari juga. Nah, disampaikan dengan dialog. Lalu tujuan dari komunikasi tersebut itu dia memberikan saran atau komunikasi saran, karena banyak pesan yang tersurat maupun tersirat di dalam video tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di video kami ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.